Kalau datang yang meminang anak gadisnya adalah ASN pegawai Pemko, diterima karena yakin setelah meninggal pun akan tetap mengalir. Apa dia? Pensiun. Apa kata Nabi SAW kepada golongan Ansor waktu Muaz bin Jabal datang? Nabi berkata kepada orang Ansor, "Qumu li sayyidikum," berdirilah kamu menyambut pemimpin kamu. Apa istimbat dari sini? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini tidak selesai dengan tablik akbar. Tablik akbar di tengah lapang menggelegar ceramah Ustaz Abdul Somad. Begitu pulang selesai, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mesti ada pendidikan berkesinambungan, mendidik anak-anak tunas-tunas hijau yang khawatir dimakan ulat, dari mulai tumbuh kecil dijaga, dipelihara, disiram, diberikan pupuk sampai akhirnya dia berputik dan berbuah, dan akhirnya dia mendirikan sekolah-sekolah. Akan ada lebih 5.000 cabang dari Ma'had Pesantren Parabe, insyaallah. Amin. Saya diundang ke Pulau Madura, jumpa dengan Ibu Bupati. Saya tanya Bupati, Ibu Bupati, ya, berapa pesantren di kabupaten Ibu? Kata Ibu Bupati, pesantren di sini Pak Ustadz ada 600 pesantren dan sekolah agamanya 1.200 madrasah. Bukit Tinggi berapa pesantren Pak Wali? Itu 3.000 atau 300 Pak Wali? Ada 3 pesantren. Kalau kita mau memperbaiki umat ini, khawatir ilmunya sudah siap, kitab kuningnya sudah siap, ijazahnya sudah siap, sanawiyah Ali Ahmad Ali sudah siap, tapi tanah belum ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kaya, duit banyak, ruko banyak, emas banyak, wakafkan tanah kalian, dirikan pesantren, kasih anak gadis kalian ke alumni-alumni ini. Siap? Ini sekarang bapak-bapak yang kaya-kaya, yang duit banyak, kalau datang meminang anak gadisnya SH, terima. Karena ini pengacara, gajinya per menit. Kalau datang yang meminang anak gadisnya adalah ASN pegawai Pemko, diterima. Karena yakin setelah meninggal pun akan tetap mengalir. Apa dia? Pensiun. Tapi kalau yang datang anak pesantren, dia takut, anak saya, Pak Haji, saya maksud meminang, tunggu ya, kami musyawarah dulu. Itu tandanya menolak halus. Dia tak tahu bahwa menantunya yang sekolah agama nilai yang akan membisikkan ke telinganya, la ilaha
illallah. Kenapa takut yang dipikirkan makan? Ini sekarang manusia ini takut menyekolahkan anak sekolah agama, takut tak makan. Takut punya menantu sekolah agama, takut tak makan. Kau kenapa tidak mau anakmu sekolah agama masuk pesantren? Nanti tak makan. Saya nih kurus bukan tak makan. Ini memang takdir. Makan tak ditakutkan, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khawatir sekolah agama anaknya tidak makan, rusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir 50.000 sanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka dimanapun saya mengajak kepada bapak, ibu, tanah yang luas sejauh mata memandang, wakafkan tanah-tanah, buatkan pondok pesantren. Bersama saya hari ini ada Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas, karena duitnya banyak. Kalau mau mendirikan sekolah, bagaimana cara mengurus izin, studi banding. Beliau merupakan sahabat Ustadz Abdul Somad, adik kelas di Al-Azhar, yang pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Cari mencari semua rumah orang-orang kaya sudah kami data. Mana yang kaya, mana yang sangat kaya, mana yang amat sangat kaya, mana yang sudah menunggu hari, menunggu meninggal dunia. Kita selamatkan hartanya supaya mengalir sesudah kematian. Itu sahabat saya Ustadz Al-Nob. Dulu kami ceramah di masjid, tabligh akbar di Tanah Lapang. Tapi kami berpikir, ini kalau cuman begini anak tidak sekolah, biaya mahal. Akhirnya Ustadz Al-Nob bersama kawan-kawan mendirikan pesantren khusus tahfiz Quran. 3 tahun pertama tidak diganggu dengan apa-apa, menghafal Quran saja. Tahun keempat barulah kemudian dia latihan membaca kitab. Tahun kelima praktek baca kitab. Tahun ke-6 life skill, diajarkan dengan kemampuan. Kalau dia punya bakat bengkel, kalau dia punya bakat kuliner, dia punya bakat apapun, karena ke depan umat Islam mesti punya produk, karena umat kita banyak, ekonominya mesti bangkit, ekonominya UMKM, membangkitkan kemandirian umat dengan ekonomi yang mapan. Karena dalam Islam diajarkan kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menjadi kekafiran. Antara fakir, kafir, kafir, fakir, fakir, tipis setipis kulit bawang. Maka masa depan Indonesia insya Allah ada di tangan santri-santri pondok pesantren Parabe, insya Allah, amin. Kombinasi antara klasik dengan modern, kombinasi antara
masa lalu dan masa akan datang, tidak mau ditarik-tarik oleh kepentingan-kepentingan, dan akhirnya berdiri pondok pesantren ini sampai 2022, sampai hari kiamat masih tetap tegak berdiri insyaallah. Amin. Sekarang ini banyak orang mengkhawatirkan bagaimana masa depan Indonesia ini, Pak Ustaz. Saya melihat adik-adik ini, saya tidak ragu sedikit pun. Kalau ada orang yang mengkhawatirkan bagaimana Indonesia NKRI tahun 2050, lihatlah anak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang sakau, mabuk, narkoba, ateis, komunis, aliran sesat, begitulah 30 tahun akan datang. Tapi kalau anak muda hari ini baca kitab, mengaji, maka insya Allah syubbanul yaum, anak muda yang ada di hadapan saya hari ini, rijalul ghad, inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan insya Allah. Amin ya Rabbal. Adapun kami ini, saya ini saya hitung-hitung meninggal 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977. Kalau 63 tahun berarti 1977 tambah 63, 2040 meninggal. Tapi setelah lama-lama saya pikir, apalagi sejak Covid kemarin, malaikat maut datang tidak melihat akte kelahiran. Kata pepatah, mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa kalau dia mau jatuh tidak menunggu kelapa tua, kelapa muda pun berjatuhan semua. Tapi dengan adanya pondok pesantren, maka insya Allah berpegang, kita ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal. Buka-buka kitab Syekh yang diberikan hidayah kepada Al-Fakir Abdul Somad tadi, di ujung halaman kata Buya Zaki Munawar, coba Ustaz tengok di bagian-bagian ujung. Di situ beliau membahaskan, mana buku tadi tinggal? Tunggu sebentar ya. Aduh gambar gue. Mohon maaf Ustaz Al-Nam. Ustaz Al-Nam itu bukunya klasik, Amboko bukunya modern. Mas'alatun, halaman 112. Fima yata'allaqu bi ziyadati lafzi sayyidina fis salati, yang terkait dengan menambah lafaz sayyidina dalam salat. Fa in qulta,
kalau engkau berkata kaifa qala sayyiduna, bagaimana mungkin ada orang mengatakan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika, sedangkan Nabi melarang tak boleh pakai Sayyidina. Fi qawlihi, dalam hadis, la taqulu sayyidana, jangan katakan sayyidina, innamas sayyidullah, sesungguhnya sayyid itu adalah Allah. Jadi siapa mengatakan sayyidina Muhammad berarti dia syirik, karena sayyidi artinya tuanku, Tuhanku, Allah, sedangkan yang layak disebut sayyid itu hanyalah Allah. Wa ma'na an-nahi, sedangkan makna nahi tolabut tarki, supaya jangan digunakan, tak boleh pakai sayyidina. Rupanya di zaman Syekh Ibrahim Musa Parabik pun sudah dibahas. Patutlah di Pekanbaru ada orang yang melarang, jangan pakai Sayyidina, jangan pakai Sayyidina, jangan pakai Sayyidina. Nabi Muhammad itu bukan orang Pariaman. Lalu kemudian apa jawaban Syekh? Kata beliau, qultu. Jadi bukunya dalam bentuk tanya jawab. Fa in qulta qultu, kalau kau katakan begini, begini kataku. Kalau kau hujahnya begini, ini jawabanku. Qultu an-nahyu mahmulun ala tawadu'i minhu, Nabi melarang jangan katakan sayyidina, larangannya itu bukan mengandung makna litahrim, tapi itu adalah tawadu'. Nabi rendah hati, dia tak mau diagungkan dan dimuliakan. Au ala siyadatil mutlaqati, Nabi melarang tak boleh menyebut sayyid kalau maknanya mutlak, berarti dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau maknanya bukan itu, bidalilin, dengan dalil. Ini menunjukkan ahlus sunnah. Beliau berdalil dengan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam atlaqa lafzas sayyidi ala sayyidina Mu'az. Nabi mengucapkan lafaz sayyid untuk sahabatnya bernama Mu'az. Apa kata Nabi SAW kepada golongan Ansor? Waktu Mu'az bin Jabal datang, Nabi berkata kepada orang Ansor, qumu li sayyidikum, berdirilah kamu menyambut pemimpin kamu. Apa istimbat dari sini? Kalau Mu'az bin Jabal dipanggil Sayyid dan kita boleh memanggilnya Sayyidina Mu'az bin Jabal, apalagi dengan dia Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka kita katakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Abdul Somad tidak mengajar. Abdul Somad hanya membacakan halaman 112
dari kitab Hidayatus Sibyan fi risalati Syaikhi Syuyukhina Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang ulama besar dari kota Makkah bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i, dan beliau mensyarah kitab itu. Jadi adik-adik punya keberuntungan yang luar biasa, ilmunya berijazah, ilmunya bersanad. Pertahankan ini, sampaikan ini ke murid-murid, dan kalian adalah generasi yang keempat. Syekh Ibrahim Musa Parabe, murid-murid generasi yang pertama, masuk generasi yang ketiga Syekh Buya Daswandi, dan kalian adalah generasi yang keempat. Itulah mengapa saya tidak mengatakan anak-anak, saya mengatakan adik-adik, karena kita satu level. Nanti kalau ada yang nanya, itu Ustaz Abdul Somad ya? Enggak, Ustaz Abdul Somad. Karena kita sama-sama level yang keempat. Anggap saja saya abang kelas 7. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Adik-adik baca lagi kitab Syekh Ibrahim Musa Parabe, kasih syakal di atas, yang sulit-sulit untuk membacanya, buat syarahnya, karena orang mengenal Imam Syafi'i. Dari mana orang mengenal Imam Syafi'i? Dari Rabi Al-Muradi. Dari mana orang mengenal Imam Syafi'i? Dari Imam Al-Buaiti. Dari mana orang mengenal Imam Syafi'i? Dari Imam Al-Muzani. Jadi guru itu hebat karena murid-murid yang luar biasa. Saya yakin dan percaya pesantren Syekh Ibrahim Musa Parabe masih tetap tegak sampai hari ini. Itulah karena murid-murid beliau yang luar biasa. Dan hari ini Masya Allah Tabarakallah, lebih dari 2.000 orang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu